persoalan TKA kemarin sudah kami sampaikan. Bagaimana pemerintah hari ini terbuka terkait permasalahan TKA dan kemudian tenaga kerja lokal yang akan diperjuangkan. Kami akan mengusut sampai akhir. Bosnya harus targetkan selesai, Pak. Karena ini adalah daerah kita, di sini kita bukan turis. Dialog diadakan secara ilmiah untuk dapat menyampaikan solusi dan lainnya dan informasi lainnya berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di kepolisian secara umumnya lah, yang ada positif negatifnya atau apa. Nah, saya kira tapi proyek harus jalan terus. Nah, semuanya ini dilakukan dengan kesadaran penuh masyarakat. Dan yang kedua, DPR melakukan keputusan-keputusan itu karena keresahan masyarakat, permintaan masyarakat. DPR adalah check and balance, melakukan upaya-upaya konstruktif, melakukan kontrol terhadap kegiatan ini. Sekali lagi dengan kedatangan 49 saja, itu sudah meresahkan masyarakat. Dan Anda harus tahu, Sofi, bahwa 49 itu jarak tempuh dari Wuhan itu cuma 130 km di sana. Apalagi yang datang ini 500. Baik. Kita sudah, tetapi paling tidak kita harus punya sikap untuk bagaimana kita menanggulangi COVID-19 ini. Intinya, lalu kita mendukung kebijakan Pak Bupati ya terhadap investasi ini. Artinya begini, kalau ada tenaga kerja yang masuk, itu supaya disampaikanlah ke pemerintah, supaya pemerintah tidak resah, masyarakat tidak resah. Kok kita sekarang tenaga kerja lokal saja sudah dirumahkan, terus mereka enaknya masuk, ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung. Ya, oleh karena itu kalau kita sikap kita DPR jelas-jelas bahwa ini tidak sepakat dengan kedatangan 500 TKA. Kita satu bahasa dengan pemerintah, satu bahasa dengan Bupati Konawe, bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kita menolak 500 TKA. Kronologi TKA Cina dibunuh di Minahasa pakai kerukan eskavator. Seorang tenaga kerja asing Cina bernama Wang Zhanbiao tewas dibunuh di area perkebunan Alason Desa Ratatoto 1, Kecamatan Ratatoto, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Minggu 15 Januari. Kejadian tersebut diduga karena tersangka tersinggung dengan penyampaian korban. Jules menerangkan bahwa kasus bermula ketika korban sedang mengoperasikan alat berat eskavator yang berada di lokasi kejadian. Korban yang berjarak sekitar 40 meter dari tersangka kemudian memberikan isyarat dengan tangannya agar berhenti beraktivitas lalu memarkir alat berat tersebut di tempat parkiran. Namun sebelum alat berat tersebut terparkir, tersangka sempat izin untuk pergi ke tempat pengisian BBM. Akan tetapi, kata Jules, tersangka diduga merasa sakit hati dengan penyampaian korban. Tersangka kembali menaiki alat berat tersebut dan menghidupkan mesinnya. Sementara korban berjalan menuju ke arah sisi kanan eskavator. Setelah itu, tutur Jules, buket alat berat tersebut kemudian menindih tubuh korban di bagian dada. Sejumlah orang yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan korban dalam mengamankan tersangka. Akibat kejadian tersebut, TKA Cina itu meninggal dunia di lokasi lantaran mengalami luka robek yang cukup parah dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Dalam kasus ini, kata Jules, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Pasca konflik TKA Cina, GNI Morowali masih dijaga ketat polisi. Aparat keamanan yang terdiri dari TNI atau Polri masih berjaga di kawasan industri PT Gunbuster Nickel Industri di Kabupaten Morowali, Utara, Sulawesi Tengah. Penjagaan ketat itu dilakukan pasca konflik antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Sebanyak 909 aparat keamanan TNI atau Polri hingga kini masih disiagakan. Bahkan Satuan Brimob Polda Gorontalo mengirim 200 personil satuan setingkat Kompi ikut membantu pengamanan. Ia menjelaskan hingga kini situasi di kawasan PT GNI semakin kondusif dan kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan normal. Kepolisian mengajak warga menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang sejuk agar citra daerah semakin positif. Untuk itu, masyarakat harus bijak menerima informasi di media sosial agar tidak terpengaruh isu-isu hoax. Akan tetapi, kata Jules, tersangka diduga merasa sakit hati dengan penyampaian korban. Tersangka kembali menaiki alat berat tersebut dan menghidupkan mesinnya.
Sementara korban berjalan menuju ke arah sisi kanan eskavator. Setelah itu, tutur jules, buket alat berat tersebut kemudian merindih tubuh korban di bagian dada. Sejumlah orang yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan korban dalam mengamankan tersangka. Akibat kejadian tersebut, TKA Cina itu meninggal dunia di lokasi lantaran mengalami luka robek yang cukup parah dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Dalam kasus ini, kata Jules, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Pasca konflik TKA Cina, GNI Morowali masih dijaga ketat polisi. Aparat keamanan yang terdiri dari TNI atau Polri masih berjaga di kawasan industri PT Gunbuster Nickel Industri di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Penjagaan ketat itu dilakukan pasca konflik antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Sebanyak 909 aparat keamanan TNI atau Polri hingga kini masih disiagakan. Bahkan Satuan Brimob Polda Gorontalo mengirim 200 personil satuan setingkat kompi ikut membantu pengamanan. Ia menjelaskan hingga kini situasi di kawasan PT GNI semakin kondusif dan kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan normal. Kepolisian mengajak warga menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang sejuk agar citra daerah semakin positif. Untuk itu, masyarakat harus bijak menerima informasi di media sosial agar tidak terpengaruh isu-isu hoax. Kronologi TKA Cina dibunuh di Minahasa pakai kerukan eskavator. Seorang tenaga kerja asing Cina bernama Wang Zanbiao tewas dibunuh di area perkebunan Alason Desa Rata Totok 1, Kecamatan Rata Totok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Minggu 15 Januari. Kejadian tersebut diduga karena tersangka tersinggung dengan penyampaian korban. Jules menerangkan bahwa kasus bermula ketika korban sedang mengoperasikan alat berat eskavator yang berada di lokasi kejadian. Korban yang berjarak sekitar 40 meter dari tersangka kemudian memberikan isyarat dengan tangannya agar berhenti beraktivitas lalu memarkir alat berat tersebut di tempat parkiran. Namun sebelum alat berat tersebut terparkir, tersangka sempat izin untuk pergi ke tempat pengisian BBM. Kronologi TKA Cina dibunuh di Minahasa pakai kerukan eskavator. Seorang tenaga kerja asing Cina bernama Wang Zanbiao tewas dibunuh di area perkebunan Alason Desa Rata Totok 1, Kecamatan Rata Totok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Minggu 15 Januari. Kejadian tersebut diduga karena tersangka tersinggung dengan penyampaian korban. Jules menerangkan bahwa kasus bermula ketika korban sedang mengoperasikan alat berat eskavator yang berada di lokasi kejadian. Korban yang berjarak sekitar 40 meter dari tersangka kemudian memberikan isyarat dengan tangannya agar berhenti beraktivitas lalu memarkir alat berat tersebut di tempat parkiran. Namun sebelum alat berat tersebut terparkir, tersangka sempat izin untuk pergi ke tempat pengisian BBM. Akan tetapi, kata Jules, tersangka diduga merasa sakit hati dengan penyampaian korban. Tersangka kembali menaiki alat berat tersebut dan menghidupkan mesinnya. Sementara korban berjalan menuju ke arah sisi kanan eskavator. Setelah itu, tutur Jules, buket alat berat tersebut kemudian merindih tubuh korban di bagian dada. Sejumlah orang yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan korban dalam mengamankan tersangka. Akibat kejadian tersebut, TKA Cina itu meninggal dunia di lokasi lantaran mengalami luka robek yang cukup parah dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Dalam kasus ini, kata Jules, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun.